Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya selalu berharap semua saudara yang menonton podcast ini dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dunia kita yang berkembang pesat, kecerdasan buatan atau AI telah muncul sebagai kekuatan transformatif, membawa manfaat dan tantangan bagi masyarakat. Sebagai orang Kristen, penting untuk merenungkan implikasi atau dampak dari AI melalui lensa iman kita. Mempertimbangkan pro dan kontra AI dari perspektif Kristen memungkinkan kita untuk menavigasi dampaknya dengan kebijaksanaan dan kearifan. Teknologi AI memiliki kapasitas untuk meningkatkan diagnosa atau diagnosis medis, memajukan perawatan pasien, dan berkontribusi pada pengembangan perawatan yang menyelamatkan jiwa. Orang Kristen menghargai kesucian hidup dan dapat menghargai potensi AI untuk melestarikan dan meningkatkannya. AI juga dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang-ulang, membebaskan energi dan waktu manusia untuk pengerjaan yang lebih bermakna. Peningkatan efisiensi ini sejalan dengan panggilan Kristen untuk mengelola sumber daya kita dengan bijak dan menggunakan bakat kita sepenuhnya. Namun saudara-saudara, AI menimbulkan pertanyaan etis seputar privasi, keamanan data, dan proses pengambilan keputusan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melindungi martabat dan hak-hak individu, memastikan keadilan, dan keadilan dalam penggunaan teknologi AI itu sendiri. Ketergantungan yang berlebihan pada AI juga dapat menyebabkan devaluasi interaksi manusia, empati, dan kasih sayang. Orang Kristen dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita harus berhati-hati untuk tidak menggantikan hubungan dan kepedulian manusia yang sejati dengan teknologi tentunya. Penting untuk merenungkan implikasi AI melalui lensa iman kita dari perspektif Kristen. Diskusi seputar munculnya AI dalam masyarakat kita menuntut perhatian dan pertimbangan kita yang cermat. Meskipun saudara-saudara AI memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam meningkatkan perawatan kesehatan dan peningkatan produktivitas, kita harus mendekati penerapannya dengan kearifan yang etis tentunya. Etis dalam hal ini tentu kita melihat dari etika Kristen. Dengan menjunjung tinggi martabat manusia, menjaga privasi, dan memperhatikan potensi resiko dehumanisasi, kita dapat berkontribusi pada pengembangan AI yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Pertama, perlu Anda ingat, manusia sangat dimuliakan dalam penciptaan dunia ini. Memuliakan manusia bukan pada saat penciptaan manusia sebenarnya, tetapi ketika Dia yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan itu menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia, artinya kau dan aku begitu mulia. Ketika dia mengambil rupa itu disebut dengan inkarnasi. Dia dilahirkan seperti kita dilahirkan. Untuk hidup seperti kita hidup. Dan untuk mengalami apa yang kita alami, dia juga alami. Kitab Ibrani mengatakan seperti ini. Kita juga tahu bahwa anak tidak datang untuk menolong malaikat. Dia datang untuk membantu keturunan Abraham. Oleh karena itu dia perlu dijadikan dalam segala sesuatu seperti kita, saudara-saudarinya, sehingga dia dapat menjadi imam besar kita yang penuh belas kasihan dan setia di hadapan Tuhan. Kemudian dia dapat mempersembahkan korban yang akan menghapus dosa orang-orang, yaitu dosa dunia. Karena dia sendiri telah melalui penderitaan dan ujian, dia dapat menolong kita ketika kita sedang diuji. Itu kalau kita membaca Ibrani 2 ayat 16-18. Ada pandangan hari ini bahwa manusia hanyalah binatang lain. Ngeri ya. Banyak Anda mungkin merasa ini sesuatu yang mengejek. Tapi kalau kita lihat di media sosial, manusia disebut sebagai Homo sapiens.
Tentu saja dari perspektif evolusi, tentunya bukan dari perspektif Kristen. Yang mereka katakan kita hanyalah kera yang sangat berkembang dari perspektif evolusi. Kita hanya menanggapi lingkungan eksternal kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan memastikan kelangsungan hidup spesies kita. Dengan kata lain, kita pada dasarnya hanya diprogram dalam tanggapan kita dengan dunia yang sedang kita alami. Kami tidak lebih baik dari kecerdasan buatan. Jadi, apakah umat manusia unik dan istimewa itu? Tidak atau iya? Alkitab tampaknya berpikir demikian karena dikatakan mengacu pada manusia. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatkan mereka anak manusia sehingga engkau peduli kepadanya? Engkau menjadikan mereka sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau memahkotai mereka dengan kemuliaan dan kehormatan dan meletakkan segala sesuatu di bawah kaki mereka. Ibrani 2 ayat 6-8. Sampai di sini saudara-saudara mungkin sudah paham maksud saya. Bahwa kalau dalam dunia evolusi manusia dikatakan sebagai Homo sapiens. Tetapi menurut Alkitab, kau dan aku, kita manusia adalah makhluk yang begitu istimewa yang dikatakan menyerupai atau serupa dan segambar dengan Allah. Kau dan aku mulia. Manusia sangat dimuliakan dalam penciptaan di dunia ini. Apa yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki binatang adalah kesadaran yang jauh melampaui kesadaran diri belaka. Kita berjuang untuk keindahan, kebaikan dan kesempurnaan. Kita memiliki kapasitas mencintai dan mengorbankan diri yang dimotivasi oleh rasa tanpa pamrih yang melampaui sekadar tujuan untuk kepuasan atau utilitarianis. Kita memiliki kapasitas untuk spiritualitas, termasuk komunikasi yang mendalam dan sadar diri dengan Tuhan. Semua hal ini adalah karunia dari Tuhan, saudara-saudara. Spiritualitas sejati tidak akan pernah ditemukan melalui kecerdasan buatan. Catat baik-baik. Jadi kecerdasan buatan tidak memiliki spiritualitas sejati sama seperti kau dan aku yang memiliki spiritualitas sejati itu. Jika kita mengakui Tuhan sebagai pencipta kita, maka kita juga harus melihat umat manusia sebagai pencipta kecerdasan buatan. Itulah alasan mengapa spiritualitas sejati tidak akan pernah ditemukan melalui kecerdasan buatan sebagaimana saya jelaskan tadi. Hanya karena perjalanan saya atau perjalanan kita dengan Tuhan, kita dapat mengundang orang lain untuk berjalan bersamanya. Hanya karena kegagalan dan rasa sakit pribadi yang kita rasakan dan penyembuhan yang Dia lakukan, yaitu Tuhan lakukan, kita berharap dapat berbagi dan membantu orang lain. Artinya, tanpa kecerdasan buatan, semua apa yang baru saya katakan kita dapat melakukannya. Kasih Tuhan hanya berasal dari Tuhan itu sendiri dan bukan dari algoritma komputer. Sukacita datang dari Tuhan, damai sejahtera datang dari Tuhan, bukan dari kepintaran buatan tadi atau kecerdasan buatan tadi. Hal-hal ini dapat mengalir melalui seseorang yang terhubung dengan Tuhan. Mereka tidak berasal dari mesin. Tidak ada perangkat lunak yang akan pernah dapat menyembuhkan jiwa yang hancur. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. So, saudara sudah tahu di mana kecerdasan buatan melakukan tugasnya, di mana kita manusia adalah pencipta kecerdasan buatan itu, memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan itu. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus dengan memahami kau dan aku adalah manusia ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya
untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.